Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 10 April tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah kebangkitan yang menggembirakan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Avery Dulles, seorang teolog Amerika, pernah menjelaskan apa sesungguhnya yang mendorong para rasul Yesus dan para martir yang lain mampu merelakan nyawanya sebagai harga yang harus dibayar demi imannya kepada Kristus. Jawabannya adalah Paskah kebangkitan Kristus. Menurut Avery Dulles, kerelaan para martir untuk mempersembahkan nyawanya kepada Kristus adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dengan kata lain, apabila Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh telah bangkit, maka tidak mungkin para martir itu mau melepaskan nyawanya demi Kristus. Jadi, kebangkitan Kristus menimbulkan sukacita, dan sukacita menimbulkan keberanian untuk menyerahkan nyawa demi Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang persekongkolan di antara para imam kepala, kaum tua-tua Yahudi dan para serdadu untuk menyebarkan skenario cerita palsu bahwa jenazah Yesus bukanlah bangkit, melainkan dicuri oleh para muridnya. Namun demikian, cerita ini akhirnya gugur dengan sendirinya karena kebangkitan Kristus adalah sungguh-sungguh merupakan sebuah kebenaran yang menimbulkan api sukacita yang besar yang tidak seorang pun dapat memadamkannya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam sebuah bukunya, Kardinal John Tong dari Hong Kong pernah menjelaskan mengapa di negeri Tiongkok sampai hari ini banyak orang yang terus berdatangan untuk minta dibaptis sebagai pengikut Kristus, meskipun hal ini bukanlah sebuah perkara mudah di negara yang berideologi komunis. Kardinal John Tong menjelaskan bahwa semuanya itu bukan pertama-tama karena kehebatan para misionaris, melainkan karena kehidupan yang penuh sukacita yang ditampakkan oleh para pengikut Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Dan sukacita itu lahir karena iman akan Kristus yang telah bangkit. Kiranya hal yang sama juga terjadi di banyak belahan dunia yang lain, teristimewa di tanah air kita sendiri, Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 14 Desember tahun 1904, Romo Van Lith membaptis 171 orang Jawa di Sendang Sono yang dipercaya sebagai orang-orang Katolik pribumi pertama di Indonesia. Sekarang, setelah 119 tahun berlalu, jumlah umat Katolik di Indonesia sudah mencapai 10 juta jiwa. Jadi dalam 119 tahun itu, dari awalnya 171 orang, sekarang menjadi 10 juta jiwa. Suatu perkembangan yang sangat pesat. Ini menunjukkan bahwa sukacita yang bersumber dari Paskah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh tidak dapat dibendung dan dipadamkan dari kehidupan para pengikut Kristus. Semoga sukacita Paskah kebangkitan Kristus senantiasa menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.